Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Zen dengan nomor induk mahasiswa 12140322358. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Implementasi Teknologi Komunikasi. Jika teknologi komunikasi merupakan sebuah proses inovasi, maka implementasinya membutuhkan proses, karena tidak mungkin langsung diaplikasikan begitu saja oleh manusia. Berkaitan dengan implementasi teknologi, kita bisa menuju pada model proses inovasi yang pernah dikenalkan oleh Everett M. Rogers dalam Communication Technology New Media in Society, antara lain yaitu 1. Inisiasi, 2. Implementasi. Lalu, apa itu inisiasi? Inisiasi berarti usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan seksama, dan merencanakannya untuk mengadopsi. Tahap ini memiliki 2 tingkat, yaitu agenda setting dan matching. Agenda setting yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Yang kedua yaitu matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Yang kedua yaitu implementasi. Implementasi secara sederhana berarti penerapan. Implementasi teknologi komunikasi berarti penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi mempunyai 3 tingkat, yaitu redefining, clarifying, dan routinizing. Redefining yaitu mengatur, menyusun, dan bahkan memodifikasi struktur organisasi bagi lembaga atau mental serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi. Yang kedua, clarifying, yaitu meyakinkan kepada semua anggota bagi lembaga atau diri sendiri bagi individu tentang seluk-beluk teknologi komunikasi. Yang terakhir yaitu routinizing. Teknologi komunikasi sudah diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur sebuah organisasi bagi lembaga atau pelengkap kehidupan sehari-hari bagi individu. Lalu, apakah sebuah teknologi komunikasi itu tiba-tiba langsung diimplementasikan? Tentu saja tidak. Teknologi komunikasi tentu harus ditemukan, lalu disebarkan, kemudian diterima, dan akhirnya diterapkan ke masyarakat. Untuk sampai pada implementasi sangat dibutuhkan proses yang panjang dengan berbagai penolakan sebelum akhirnya diterima dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa teknologi komunikasi yang baru ditemukan itu menimbulkan penolakan masyarakat? Hal itu disebabkan karena menyangkut yang pertama itu kebiasaan, yang kedua pola pikir, dan yang ketiga kemapanan yang ada di dalam masyarakat. Kebiasaan. Sebuah penemuan baru termasuk dalam teknologi komunikasi biasanya akan mengubah kebiasaan masyarakat. Dan mau tidak mau masyarakat harus mengikuti karena peradaban bergerak maju. Contohnya perubahan belanja lewat online yang terus menjadi kebutuhan masyarakat hingga kini. Dan sekarang banyak masyarakat yang belanja lewat online karena ya itu proses yang simple kan, karena kayak kita cuma di rumah tinggal pencet-pencet pesan, dah nanti diantarin. Jadi begitu. Sekarang jarang masyarakat itu pada ke toko buat beli barangnya langsung gitu. Yang kedua, pola pikir. Perbedaan pola pikir akibat penemuan teknologi telah menimbulkan penentangan di masyarakat, bahkan menentang otoritas kelembagaan. Contohnya kasus yang ada di suku pedalaman Amazon, yang awalnya menggunakan cara tradisional dalam berkomunikasi, tetapi sekarang mereka sudah berani untuk memasukkan teknologi handphone ke dalam ranahnya, karena pola pikir mereka yang sadar akan teknologi memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Bahkan kabarnya mereka juga akan menggunakan drone sebagai alat untuk menanggulangi kebakaran hutan di daerahnya. Yang terakhir yaitu kemapanan. Menurut sebagian besar orang, kemapanan itu adalah sebuah kenikmatan dan umumnya tak ada yang menolak kenikmatan.
Contohnya kasus yaitu ada seorang kepala keluarga yang selalu marah-marah karena anaknya ketergantungan smartphone, menyebabkan kurangnya mereka berinteraksi secara langsung dengan keluarganya. Lama-kelamaan, kepala keluarga tersebut sadar bahwa itu dampak perkembangan teknologi komunikasi. Kemapanan sering membuat orang menolak sesuatu yang baru, termasuk teknologi komunikasi, meskipun lambat laut akan diterimanya juga. Sebuah teknologi komunikasi yang baru agar tersebar ke masyarakat membutuhkan beberapa elemen pokok. Menurut Everett M. Rogers, proses difusi inovasi memiliki 4 elemen pokok. Antara lain, yang pertama, inovasi. Inovasi adalah gagasan tindakan atau juga biasa berarti barang yang dianggap baru. Kebaruan sebuah inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Yang kedua, yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Yang ketiga, yaitu jangka waktu. Jangka waktu berarti proses keputusan inovasi. Prosesnya meliputi dari seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Lalu yang keempat yaitu sistem sosial. Sistem sosial berarti sekumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sistem sosial ini akan meneruskan penerimaan inovasi, apakah teknologi komunikasi baru itu bertentangan atau tidak dengan sistem sosial yang berada di masyarakat. Dengan kata lain, sistem sosial menjadi faktor penentu penyebaran inovasi. Harus diakui sebuah inovasi tidak lantas begitu saja diterima atau diadopsi oleh masyarakat. Maka dari itu, proses adopsi dalam teknologi komunikasi penting dilakukan agar teknologi itu mudah untuk diimplementasikan dalam masyarakat. Setidaknya ada 5 tahap dalam proses adopsi, yaitu yang pertama proses pengetahuan, persuasi, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi. 1. Tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan adalah tahap di mana seseorang belum mengetahui informasi mengenai inovasi baru, meskipun sebenarnya informasi itu sudah tersebar pada individu atau kelompok lain. Agar seseorang tahu, maka inovasi itu perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi melalui media cetak dan elektronik. Yang kedua, tahap persuasi adalah tahap yang berada pada wilayah pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang ia dapat jika mengadopsi sebuah inovasi. Tahap ini adalah langkah di mana seseorang sedang mempertimbangkan apakah ia akan mengadopsi inovasi atau tidak. Yang ketiga, yaitu tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Yang keempat, tahap implementasi. Dalam tahap ini, seseorang yang sudah mengadopsi inovasi mulai menggunakannya sambil mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Ia juga boleh belajar bagaimana mengoperasionalkan teknologi komunikasi yang baru. Yang terakhir yaitu tahap konfirmasi. Tahap ini adalah proses setelah penerimaan dan implementasi inovasi. Seseorang sudah membuat keputusan mencari pembenaran atas tindakan mereka, mencari pembenaran bahwa apa yang dipilihnya itu sudah benar dan sesuai. Ada juga yang mulai menilai tentang dampak-dampak lebih lanjut dari penggunaan teknologi komunikasi. Everett M. Rogers pernah mengenalkan kurva adopsi yang bisa dijadikan pedoman bagaimana kecepatan masyarakat dalam menerima inovasi. Ia membagi kelompok adopter menjadi 5, yaitu yang pertama innovators atau penemu, yang kedua adopter awal atau perintis, yang ketiga mayoritas awal atau pengikut dini, yang keempat mayoritas akhir atau pengikut akhir, dan yang kelima yaitu kelompok tertinggal atau kelompok tradisional. Yang pertama yaitu inovator. Rogers mengatakan individu dalam kelompok ini adalah mereka yang pertama kali mengadopsi inovasi.
Orang-orang dalam kelompok ini lebih dapat membentuk komunikasi yang baik meskipun terdapat jarak geografis. Yang kedua, adopter awal. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini bisa disebut juga sebagai para perintis dalam penerimaan inovasi sekitar 14%. Mereka selalu mencari informasi tentang inovasi, mereka diseganin karena keinginannya mencoba inovasi baru. Yang ketiga yaitu mayoritas awal. Kelompok ini adalah pengikut awal dalam proses adopsi yang berjumlah sekitar 34%. Mereka berusaha hati-hati sebelum menerima inovasi dengan berkompromi secara hati-hati. Kelompok mayoritas awal menjalankan fungsi penting dalam melegitimasi sebuah inovasi. Yang keempat yaitu mayoritas akhir. Kelompok ini berjumlah sekitar 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Orang-orang yang masuk dalam kelompok ini biasanya menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi, baru kemudian mengambil keputusan ikut mengadopsi. Yang kelima yaitu kelompok tertinggal. Sebagai kelompok kolot, mereka berjumlah 14%. Mereka ini bersifat lebih tradisional dan tidak mau mencoba hal-hal baru. Kemapanan yang didapatkan selama ini bagi mereka sudah dianggap cukup. Saat kelompok ini mengadopsi sebuah inovasi kelompok lain sudah mengadopsi inovasi yang lebih baru yang membuat kelompok ini ketinggalan zaman. Selanjutnya yaitu implementasi teknologi bagi organisasi. Perspektif implementasi teknologi komunikasi bisa berlaku untuk individu, kelompok, atau organisasi. Implementasi bagi organisasi atau lembaga pernah dikemukakan oleh Louis G. Tornadsky dan Michel Fleischer dalam The Process of Technological. Mereka membagi proses implementasi meliputi manajemen sistem, proses birokrasi, pengembangan organisasi, dan konflik atau tawar-menawar. Yang pertama yaitu manajemen sistem. Proses manajemen sistem adalah implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi. Tornadsky dan Fleischer menjelaskan implementasi teknologi ini perlu dilakukan agar sistem organisasi bisa berjalan lebih baik. Jika sistem berjalan lebih baik, maka semua pun akan berjalan baik pula. Yang kedua, proses birokrasi. Dalam proses ini, implementasi teknologi komunikasi merupakan satu upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga. Berdasarkan persepsi manajemen puncak, manajer menghendaki implementasi teknologi, semua akan mengikuti kebijakan manajer itu. Tetapi akan sebaliknya tidak akan bisa diimplementasikan jika manajer tidak menghendaki. Proses implementasi akan berjalan top down atau dari atas ke bawah. Yang ketiga yaitu pengembangan organisasi. Implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Implementasi itu terjadi karena keinginan individu dan komunitas, bukan atasan. Yang keempat, proses tawar-menawar. Implementasi teknologi komunikasi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromistis. Setiap penerapan teknologi baru menimbulkan pertentangan bagi individu atau lembaga konflik akibat perbedaan implementasi teknologi agar penerapan teknologi tersebut benar-benar melalui pemikiran bersama, bukan atas suruhan atasan atau lingkungan sekitar. Dari perspektif implementasi teknologi di atas, lahirlah 4 perspektif implementasi teknologi komunikasi. Tornadsky dan Fleischer menjabarkan, yaitu teknosentrik atau teknologi sebagai kekuatan perubahan, sosiosentrik melihat kegunaan teknologi di dalam masyarakat, konflik, penyelesaian politik untuk mengimplementasi teknologi, dan desain sistem
atau penggabungan antara teknosentrik, sosiosentrik, dan konflik politik. Lalu ada faktor penentu implementasi teknologi. Bagaimanapun juga, implementasi teknologi membutuhkan beberapa syarat agar ia bisa diterapkan. Penerapannya paling tidak harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, yaitu sistem sosial, tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi, tekanan pihak lain, kesadaran individu, dan yang kelima yaitu kepentingan kekuasaan. Yang pertama yaitu sistem sosial. Sistem sosial adalah aturan sosial yang diakui, dilaksanakan, dan dijadikan petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Teknologi umumnya akan mengubah pola komunikasi menjadi sejajar satu sama lain. Contohnya, saat interview dengan presiden yang seharusnya face-to-face, dengan teknologi memungkinkan interview jarak jauh yang membuat posisi host dan presiden menjadi sejajar. Tergantung masyarakatnya dulu, baru teknologi bisa diimplementasikan. Yang kedua, tingkat inovasi bagi kebutuhan masyarakat. Setiap implementasi teknologi komunikasi baru harus sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Setiap individu atau komunitas masyarakat tentu akan berbeda dalam penerimaan teknologi. Contohnya dalam sebuah perkuliahan, dosen mengharuskan presentasi langsung atau datang ke kampus. Tapi ada juga dosen yang memanfaatkan Google Meet atau Zoom untuk dijadikan ruang diskusi dan presentasi. Semuanya tergantung kebutuhan keefisiensi masyarakat. Yang ketiga yaitu tekanan pihak lain. Seorang individu atau kelompok yang mempunyai kekuasaan atas pihak lain bisa memaksakan orang lain untuk menggunakan teknologi komunikasi baru. Contohnya kasusnya adalah seorang siswa yang awalnya tidak mempunyai akun Instagram atau sosmed lainnya, tetapi keadaan kelas yang memaksa dia untuk membuat akun sosmed. Karena di sana akan dibuat sebagai tempat share dan pengumpulan tugas berupa video dan lain-lain. Yang keempat yaitu kesadaran individu. Kesadaran individu itu berkaitan erat dengan kepentingan dan kebutuhan individu. Jika individunya tidak menginginkannya, teknologi baru itu akan sulit diterapkan. Ada individu yang memang menolak mentah-mentah penerimaan secara lisan meskipun dalam tindakan ia tidak melaksanakannya. Tetapi karena desakan, dia terpaksa menerimanya. Yang kelima yaitu kepentingan kekuasaan. Kekuasaan politik juga bisa menjadi faktor penentu implementasi teknologi. Namun implementasi itu juga sangat tergantung pada kekuasaan politik. Jika teknologi itu penting dan layak bagi masyarakat, meskipun itulah ia akhirnya akan diterima. Namun demikian, jika teknologi terpaksa diterima karena kekuasaan politik, suatu saat ia akan ditolak karena kebijakannya hanya berlindung di balik kekuasaan. Contohnya adalah di masa sekarang ketika kita dipaksa untuk mendaftarkan anak melalui website sekolah yang ingin dimasuki. Dan juga sistem belajar yang saat ini memakai e-learning dan tatap muka jarak jauh melalui aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pembicaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.